bagaimana, menutupnya bagaimana, kemudian apa? Memutar ini ya, dosisnya ini ya, memastikan tadi dari 40 sekarang jadi 20, maka berkurang. Nanti kalau sudah habis dia akan menjadi 0 itu harus dipahamkan dan ditunjukkan benar-benar, tidak hanya diceritakan. Bahkan pasien diminta untuk mencoba, maka di apotek, di rumah sakit untuk penyerahan obat harus ada peraga ya, peraga untuk alat-alat ini. Kalau ini juga jangan lupa dipastikan bahwa untuk yang MDA ini tadi, itu karena di dalamnya adalah serbuk, maka harus dikocok dulu ya, untuk memastikan bahwa dia tercampur sempurna gitu ya, atau tidak ada yang menjendal. Kemudian tadi dicoba dengan mencoba alatnya bekerja dengan menyemprotkan gitu ya. Kemudian kalau yang diskus ini tadi membuka, menutup, kemudian mencoba ini ya, menambah dosisnya gitu ya. Kemudian bagaimana nanti mouthpiece-nya itu dilap gitu ya, supaya tidak kotor, dan juga jangan lupa karena di dalamnya juga ada flutikason, maka pasien juga harus berkumur gitu ya, untuk menghindari terjadinya infeksi oportunistik, karena ini ada kortikosteroid yang bisa menyebabkan imunosupresan atau menurunkan daya tahan tubuh atau imun. Selain itu juga ada yang bentuknya adalah swing healer. Jadi dia harus dikocok ya dengan seperti swing gitu ya. Atau seperti kalau bahasa Indonesia nih. Jadi digoyang kiri kanan gitu ya, bukan atas bawah tapi kiri kanan. Dan juga ada yang namanya turbo healer ya. Sediaan yang lain ada yang turbo healer, jadi buka, kemudian tutup gitu ya. Nanti kelihatan dosisnya, kemudian baru disap. Dan yang terpenting apa? Selain tahu ini alat-alat ini seperti apa, juga ini ya, yang sering kita ingatkan, pasti mencuci tangan, ya jangan sampai asmanya sembuh tetapi kemudian ketempelan yang lain. Apalagi ini kan sedang COVID gitu ya. Kemudian memastikan mengocok obat itu tadi. Jangan lupa, pasien harus diminta bisa melakukan itu semua dan mengecek apakah ya inhaler atau diskusnya itu berfungsi gitu ya, dengan menyemprotkan, dengan mengubah itu tadi ya, tombol untuk dosisnya. Dan jangan lupa, sangat banyak kejadian di mana jenis obatnya sudah sesuai gitu ya, sudah diajari, tetapi apa? Ternyata ini pada saat mau menempatkan inhaler itu lupa, belum menghembuskan nafas yang kuat-kuat. Jadi sebelum ditempatkan inhalernya di antara gigi dan mulutnya dikatupkan tapi tidak digigit, itu harus hembuskan nafas kuat-kuat, kemudian tempatkan, barulah hirup ya obatnya bentuk inhaler atau yang diskus tadi kuat-kuat. Dan jangan lupa ini sebelum ditunggu 5-10 detik, jangan dihembuskan nafasnya. Karena apa? Diharapkan dipastikan obatnya bisa masuk ke paru-paru, karena ini bentuknya kan langsung masuk ke paru-paru. Maka hembuskan kuat-kuat, tempatkan alatnya di antara gigi, tapi tidak digigit dan dikatupkan mulutnya. Kemudian hirup inhalernya kuat-kuat, lepas, tunggu 5-10 detik, barulah dirilis gitu ya, dilepaskan nafasnya. Jangan lupa tadi karena beberapa mengandung kortikosteroid, harus area mulut ini harus terbebas dari sisa-sisa kortikosteroid dengan berkumur dengan air. Nah, kalau asma eksaserbasi secara cepat saja ini adalah perburukan ya. Tadi sudah sampai step 5, nah ini ada perburukan. Perburukan ini jelas apa-apanya semakin meningkat. Dan ini jelas resiko kematiannya tinggi. Apalagi pasien-pasien yang sudah memiliki histori seperti ini, kita harus siap-siap kalau dia adalah pasien asma. Kok dulu dia pernah pakai ventilator, berarti kita harus menjaga dia untuk terkontrol, tetapi jangan sampai muncul kembali, karena akan sangat mungkin kalau muncul mungkin lebih berat, atau pernah dirawat di IGD, atau bahkan sekarang menghentikan ICS-nya, atau bisa jadi juga penggunaan SABA inhalernya itu sudah lebih dari 1 kanister per bulan. Jadi itu adalah sebagai warning sistemnya, atau gangguan-gangguan psikiatri karena pasien juga menggunakan obat-obat sedatif, bahkan yang tidak patuh kontrol untuk terapi asmanya, jadi kadang suka-suka.
Kemudian untuk ini kapan harus ke rumah sakit tentu kalau sudah kita temukan RR-nya di atas 30 kali per menit dan ada bradikardi atau bahkan pasiennya seperti mulai hilang kesadaran yaitu mengantuk gitu ya, bicaranya tidak fokus, kemudian menginya semakin terdengar keras, bahkan kalau tidak terdengar karena sudah terlalu keras itu tadi, bahkan cenderung mulai menghilang atau nadinya juga di atas 120 menit. Kalau masih bisa dilakukan APE, tetapi kalaupun tidak, pasien sudah kelihatan kecapean atau diberikan bronkodilator ternyata tidak juga respon, atau juga diberikan steroid oral itu ternyata 2-6 jam ternyata juga tidak ada perbaikan, bahkan semakin memburuk, tentu itu harus segera ke IGD. Maka terapinya seperti ini sama, prinsipnya adalah sabar. Kemudian di sini mulai masuk yang namanya tadi pada saat step 5 kan sudah mulai ada kortikosteroid oral, maka di sini digunakan kortikosteroid oral dan biasanya digunakan prednisolon. Kemudian kalau perlu dengan pemberian oksigen, kalau ada hipoksia, kemudian juga diberikan beta agonis dan antikolinergik. Tapi bila tidak ada respon dengan yang sudah diberikan itu, maka bisa diberikan MG sulfat injection. Karena jangan sampai terjadi kejang ya. Kemudian jangan lupa di sini ada kontraindikasi absolut pada pasien-pasien asma eksaserbasi berat, tidak boleh diberikan sedatif, mukolitik, ini yang sering lupa, enggak boleh, fisioterapi toraks juga enggak gitu ya, hidrasi berlebihan pun juga tidak boleh, atau juga pada epinefrin, kecuali pada kasus anafilaksis. Jangan lupa obat yang dibawa pulang juga masih sama, reliever tetap dipakai, controller juga diberikan gitu ya, juga masih ditambah dengan oral kortikosteroid yaitu prednisolon pada orang dewasa 5-7 hari, pada anak-anak biasanya bisa 2-7 hari. Artinya bisa jadi mungkin tidak terlalu lama ya, tetap kita observasi. Nah, referensinya ini, itu mungkin dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Pak Iswanto, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Ibu Ika. Iya, Pak. Atas paparannya yang saya kira cukup bagus, cukup jelas. Maaf ini start video saya kok sudah saya nggak keluar ya. Ketinggal deh Pak. Jadi saya kira cukup clear tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ika, bagaimana penata laksanaannya, juga bagaimana KIE-nya, praktek-praktek pengenalan peralatannya, bahkan bagaimana kontrol obatnya. Sangat clear sekali pemateri pertama ini. Sejawat semuanya, kita lanjutkan dengan pemateri kedua, Dr. Weni Yang, di mana beliau akan membawakan tema perbandingan biaya pengobatan obat pengontrol asma di sektor JKN. Namun sebelum itu, marilah, maaf Dr. Weni, kita akan lakukan dulu satu polling untuk sejawat-sejawat semua tentang bagaimana pelaksanaan webinar yang sudah kita selenggarakan selama ini. Kepada panitia, monggo bisa disampaikan, kepada host disampaikan materi pollingnya. Enggak, terima kasih.
terima kasih sejawat semua yang telah mengisi polling kami.